Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novanya Agung Wulandari, NIM 195.043. Salam matematika ya. Pengen pinter? Mau dong. Baiklah, saya akan menerangkan tentang proses penguasaan konsep menurut Muhammad Ali Hamzah dan Muhlisraini 2014. Penguasaan konsep ini dapat dilakukan dengan 3 proses, yaitu persepsi, abstraksi, dan generalisasi. Persepsi yaitu tanggapan siswa atau peserta didik, kemudian abstraksi, daya untuk memperoleh pengertian dan membedakan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, proses generalisasi, yaitu penggunaan pengertian yang dimiliki. Masuk kepada ciri-ciri konsep, ada 4. Yang pertama, atribut konsep adalah sifat yang membedakan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Kemudian atribut nilai-nilai, adanya variasi-variasi yang terdapat pada suatu atribut konsep menjadi bermacam-macam karena jumlah nilai yang berbeda-beda. Yang ketiga, jumlah atribut. Jumlah atribut ini juga bermacam-macam antara satu konsep dengan konsep lainnya. Jadi semakin kompleks suatu konsep, semakin banyak jumlah atribut dan semakin sulit untuk mempelajarinya. Yang keempat, kedominanan atribut menunjuk pada kenyataan bahwa beberapa atribut lebih dominan daripada yang lain. Jika atributnya nyata, maka lebih mudah menguasai konsep, dan jika atributnya tidak nyata, sulit untuk menguasai suatu konsep. Nah, itu pendapat dari Umar Hamalik 2019. Selanjutnya, jenis-jenis konsep. Ada 3 jenis-jenis konsep, yaitu konsep konjungtif, konsep disjungtif, dan konsep hubungan. Konsep konjungtif ialah nilai-nilai tertentu dari berbagai atribut disajikan bersama nilai-nilai dan atribut yang ditambahkan. Kemudian konsep disjungtif ialah sesuatu yang dapat dirumuskan dalam sejumlah cara yang berbeda-beda. Selanjutnya, konsep hubungan, yakni suatu konsep yang mempunyai hubungan-hubungan khusus antar atribut lain. Baiklah, sekiranya sudah paham ya. Lanjut. Prosedur pengajaran konsep ada 7 langkahnya. Yang pertama, tetapkan perilaku yang diharapkan oleh siswa setelah mempelajari konsep. Jadi kita berharap apa nih untuk siswa? Harus ditetapkan itu. Perilaku yang diharapkan dalam mempelajari konsep merupakan kemampuan mengidentifikasi dengan tepat dan benar contoh-contoh yang baru. Langkah kedua, mengurangi banyaknya atribut yang terdapat dalam konsep yang kompleks dan menjadi atribut yang penting atau dominan. Nah, guru perlu melakukan kajian terhadap konsep dan menetapkan yang mana yang akan diajarkan kepada siswa. Setelah itu, guru merancang prosedur mengajarkan konsep tersebut. Langkah ketiga, menyediakan mediator verbal yang berguna bagi siswa. Pada langkah ini, guru terlebih dahulu perlu mengetahui sampai di mana pengetahuan siswa tentang konsep. Setelah itu, guru perlu memberikan tes awal untuk mengetahui pemahaman siswa. Jadi bertahap. Habis dikasih tes awal,
ya, untuk dites seberapa pemahaman siswa. Setelah itu langkah yang keempat, menyajikan contoh-contoh. Setelah mengidentifikasi contoh-contoh tadi, sudah tahu. Kini giliran siswa menyajikan contoh-contoh, seperti contohnya mempresentasikan di depan kelas atau menjawab pertanyaan lisan yang kita berikan. Yang langkah kelima, sambutan siswa dan penguatan atau reinforcement. Dalam belajar konsep, penguatan terutama memberikan informasi balikan agar siswa dapat memisahkan antara contoh positif dan contoh negatif. Penguatan yang lebih banyak dan sering akan mempercepat belajar konsep dibandingkan dengan melakukan penguatan secara sebagian-sebagian. Langkah terakhir, menilai belajar konsep. Langkah ini berfungsi sebagai kegiatan penilaian terhadap penguasaan konsep oleh siswa dan sekaligus dapat berfungsi sebagai penguatan atau umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Pendapat Umar Hamalik 2019. Terima kasih teman-teman. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya, mari kita tonton video dari Mbak Vida. Monggo Mbak Vida.